Halo semuanya, berjumpa kembali nih dengan aku Kak Mega. Dimana lagi kalau bukan di channel Belajar Kita Bersama, yaitu channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang diagram pencar. Bagaimanakah dengan diagram pencar? Maka dari itu, kalian simak video ini sampai selesai. Jika kita amati, banyak hal yang diciptakan berhubungan, misalnya gaji dengan jam kerja, tagihan listrik dengan tagihan air, serta nilai IQ dengan nilai ujian. Dari beberapa hubungan yang ada, maka kita akan mengenal diagram pencar. Diagram pencar adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut sebagai data bivarian. Variabel independen adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Variabel independen digambarkan pada bagian sumbu X pada diagram pencar. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen digambarkan pada sumbu Y di diagram pencar. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan sebab akibat jika perubahan pada salah satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya. Hanya karena dua variabel memiliki korelasi, tidak berarti selalu ada hubungan sebab akibat pada keduanya. Agar lebih memahaminya, sekarang kalian perhatikan berikut ini. Kemudian, temukan bagaimana hubungan dari mereka dan berikan alasannya. Yang pertama, banyak kendaraan bermotor dan tingkat polusi udara. Bagaimanakah dengan hubungannya? Hubungannya adalah semakin banyak kendaraan bermotor, maka semakin meningkat tingkat polusi udara. Alasannya adalah karena kendaraan bermotor menghasilkan polusi udara dari asapnya. Yang kedua adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah motor dan volume bensin dalam tangki. Hubungannya adalah semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sebuah motor, maka semakin berkurang volume bensin dalam tangkinya. Alasannya adalah karena kendaraan bermotor menggunakan bensin sebagai sumber tenaga untuk bergerak. Tidak cukup hanya berkorelasi atau tidak, karena terdapat jenis-jenis korelasi berdasarkan arah dan bentuk tren datanya untuk membedakan antara satu korelasi dengan korelasi yang lain. Nah, berikut ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama ada korelasi positif. Pada korelasi positif, semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y juga semakin meningkat. Contoh gambarnya seperti ini. Ada korelasi positif dan juga korelasi positif tingkat tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada korelasi negatif. Pada korelasi ini, semakin meningkat nilai variabel X, maka nilai variabel Y justru semakin menurun. Jika suatu data berkorelasi negatif mempunyai tren linear, maka titik koordinatnya akan seolah-olah membentuk garis menurun. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Ada korelasi negatif dan ada korelasi negatif tingkat tinggi. Yang ketiga ada tidak berkorelasi. Pada dua data variabel X dan juga Y tidak berkorelasi, nilai X tidak mempengaruhi nilai Y. Dalam diagram pencar atau diagram scatter, hal ini digambarkan dengan titik-titik koordinat yang tidak mempunyai kecenderungan bergerak naik ataupun bergerak turun. Seolah-olah titik tersebut tersebar secara acak. Contoh gambarnya seperti ini. Sekarang mari kita coba membuat diagram pencar dengan menggunakan program Excel. Pertama-tama, kita siapkan datanya terlebih dahulu.
Langkah selanjutnya adalah kita drag seluruh data, kemudian kita klik pada bagian Insert, kemudian kita klik pada bagian Scatter dan pilihlah diagram pencar. Dan inilah diagram pencar dari data yang sudah ada. Selain itu, kita juga bisa melihat garis linearnya. Begitulah materi tentang diagram pencar atau diagram scatter. Semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa subscribe channel Edukasi X ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video, bye!